Jadi Allah fungsinya, kalau yang kemarin kita bicara tentang sifat Allah sebagai Ar-Rabb, sifat Allah sebagai Ar-Rahman, sifat Allah sebagai Ar-Rahim, sifat Allah sebagai Al-Malik. Sekarang kita memanggil Allah dengan salah satu sifatnya Al-Hadi. Dia memberikan hidayah. Nah, cara Allah memberikan hidayah macam-macam. Misalnya muridnya Syekh Muhammad Abdul Rashid Ridho, misalnya Muhammad Rashid Ridho ya, di Azhar sana dulu menjelaskan bahwa hidayah Allah itu banyak dan Allah memberikan hidayah. Ada yang sifatnya yang disebut dengan hidayah yang sifatnya alamiah, seperti madu tahu mana bunga yang harus dihisap. Kenapa tidak ada madu, tidak ada lebah tawon ya, yang misalnya keliru mencecap bunga misalnya dan dia sakit perut, nggak ada. Dia sudah punya instingnya. Siapa yang memberikan itu? Allah. Itu hidayah tabi'iyah, hidayah yang diberikan Allah secara natural. Kita juga punya. Misalnya kambing sejak lahir dia tahu mana rumput yang boleh dimakan, mana daun yang tidak boleh dimakan. Siapa yang mempelajarinya? Enggak ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hidayah. Jadi hidayah itu ada yang diberikan langsung ya, ada hidayah yang sifatnya ruhaniyah ya, yang Allah memberikannya melalui Nabi. Nanti ada Nabi diutus dan segala macamnya. Namanya hidayah ya. Dari kata hidayah muncul kata yang kita sekarang tahu namanya hadiah. Dari kata hadiah atau gift. Nah, yang tidak alamiah. Nah, yang insting ya, yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sifatnya harus diambil sendiri, yaitu seperti nanti jadi wahyu namanya ya. Nah sekarang kita kembali ke yang hidayah yang harus ada usaha kita mengambilnya dan segala macamnya. Tapi yang menarik dulu untuk memahami hidayah itu yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, kita tidak bisa memberikan hidayah, karena Al-Hadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bisa lakukan hanyalah dakwah, hanyalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Kalau misalnya kita berdakwah dan ada orang yang menerima dakwah kita menjadi muslim yang lebih baik, ada non muslim yang kemudian convert menjadi Islam, sama sekali bukan kita yang meletakkan perubahan itu sehingga dia bisa masuk Islam. No, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah menggunakan kalimat kita masuk di dalam fikirannya dan kemudian berubah, tapi yang memasukkan itu sampai ke dalam hatinya Allah. Dan itu kita jangan sombong dan arogan misalnya, itu kalau bukan karena saya, tidak bisa dia untuk urusan hidayah. Boleh tak kita kata bukan sebab engkau, Allah yang bagi aku hidayah. Ya tapi kalau itu dimaksudkan untuk menjelekkan orang lain, tidak boleh juga. Bukan karena kamu nih. Ya untuk mengingatkan bahwa Allah sebenarnya yang itu bagus ya. Tergantung cara kita menggunakan statement tersebut. Contoh paling drastis adalah kenapa kita hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya diajari, istrinya diajar, dan jangan menganggap bahwa Nabi Nuh tidak bagus di dalam menyampaikan dakwah kepada istri dan anaknya. Dia the best prophet. Nabi, tidak mungkin kalau dia bukan dai terbaik dipilih oleh Allah menjadi Nabi. And yet, anak dan istrinya tetap kufur. Seperti tadi malam misalnya, istrinya Nabi Lut, kurang apa Nabi Lut? Apa boleh kita menyangka Lut is not good husband? Istrinya penyokong LGBT? No. Ya, karena hidayah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Karena itu satu hal yang harus kita syukuri, hidayah adalah pemberian dari Allah. Nah, caranya Allah memberikan hidayah itu seperti Allah memberi hadiah.
Nah, kita juga harus mengikuti metodenya. Kalau kita mengajak orang agar orang itu mendapat hidayah dari Allah, caranya harus seperti kita memberikan hadiah kepada orang tersebut. Put it in simple way, misalnya kalau misalnya kita memberikan hadiah kepada seseorang, apa yang kita lakukan? Dibungkus dengan rapi, good package, kemudian cara kita memberikannya juga dengan baik, dengan senyuman mungkin, ada tepuk tangan dan segala macamnya. Dan sekarang ini kita ada enggak orang mengajak ke Islam tapi nggak ada senyum, cara yang menyampaikannya juga jelek, bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah? Apalagi dengan menjudging, you salah, you ahli neraka dan segala macamnya. Yang dia berikan hidayah, tapi cara dia memberikannya tidak sesuai. Lihatlah Rasulullah SAW, bagaimana indahnya akhlak Nabi, cara Nabi mengajak, persis seperti hadiah. Itu maksudnya. Jadi ada kaitan di situ. Saya ingin menjelaskan hadiah, kalimatnya ihdina itu bisa dua dalam Al-Quran. Ada ihdina ditambah ila, dan ihdina langsung objek. Ini objeknya. Ya. Bedanya adalah kalau ada ihdina tambah ila, itu hanya kita sekedar diberi informasi. Misalnya, tolong saya kasih petunjuk kemana kemana international airport. Oke, kamu naik ini, kemudian turun ke sini, kemudian ke sini. Selesai, namanya ihdina ila. Tapi kalau ihdina tanpa ila, maksudnya tolong saya antarkan, oke, masuk ke dalam mobil, kita diantarin terus sampai di airport. Namanya ihdina tanpa ila. Karena nanti di Al-Quran ada yang ihdina plus ilah, ada ihdina yang tanpa ilah. Misalnya ihdina ilas siratil mustaqim dengan ihdinas siratal mustaqim, dua hal yang berbeda. Nah, kenapa di ayat ini tanpa ilah? Karena seringkali ada orang bisa dipastikan enggak, kalau misalnya saya mau pulang ke Indonesia dan saya nggak tahu jalannya, kemudian saya tanya sama kakak, gimana pergi di sana? Gampang, ambil Grab, pergi ke KL Center, habis itu naik train, turun di sini-sini. Ada nggak peluang saya tersesat? Ada. Atau tidak sampai di tempat? Ada. Ada nggak misalnya saya juga tersilap karena kemudian sampai di KL Center, saya lihat yang lain lupa saya? Ada. Misalnya, ada banyak peluang. Karena itu ihdina ilah belum memastikan orang sampai kepada destination. Tapi kalau ihdina tanpa ilah, pasti orang sampai ke destination karena diikutin sampai ke tempatnya. Kita ini meminta kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, ada enggak orang yang enggak tahu minum-minuman keras itu haram? Misalnya, orang muslim yang minum minuman keras, drinking alkohol, ada enggak dia yang tidak tahu bahwa minuman keras itu haram? Nggak ada, semuanya tahu. Dia tahu minuman keras halal. Pejabat yang korup, apakah dia nggak tahu kalau corruption is haram dalam Islam? Tahu dia. Kenapa? Karena cuma di sini. Ihdina ilah. Kita tidak kepingin minta kepada Allah diberikan hidayah yang sekedar knowledge, yang sekedar pengetahuan. Kita minta diantarkan ke Shiratal Mustaqim. Itu maksudnya. Karena itu ini butuh apa? Butuh tiap hari kita minta. Karena kita ada orang yang menyatakan, kenapa orang Islam itu kok selalu minta guidance? Itu tanda berarti dia tidak punya guidance. Karena dia minta terus. Bukan itu pertanyaannya. Kita tahu guidance, tapi untuk tetap berada dalam guidance, that's the thing yang kita selalu minta sama Allah. Itu maksudnya. Karena itu kita ihdinas siratal mustaqim. Saya tahu ya Allah bahwa tidak korup itu adalah benar. Tapi saya saat bekerja itu ada banyak tarikan agar saya korup. Karena itu kasih saya hidayah ya Allah, biar saya terus istiqomah di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Itu maksudnya. Karena
hidup itu nanti perjuangan untuk berada di siratal mustaqim. Ya, jadi itu bedanya ihdina ila sama ihdina tanpa ila. Satu, jadi yang kita minta kepada Allah adalah kita diantarkan. Karena diantarkan, nanti Allah memberikan kekuatan kita. Bukankah kita punya problem masing-masing dalam hidup ini? Ya. Mungkin sebagai seorang suami sudah teguh, saya tidak boleh mengkonsumsi atau mengambil barang yang haram. Oke, pulang ke rumah istrinya bilang, "Pak, can you buy a new car?" Karena tetangganya sudah begini, pusing suaminya. Sampai di kantor ada orang bribery, istrinya nyekol lagi, "Sudah dapat enggak Pak?" Bingung dia ambil atau enggak, dan segala macamnya. Nanti semua orang punya tantangan. Itulah fungsinya ihdinas siratal mustaqim. Zuhur kemudian karena hati kita sudah nerima atau enggak, zuhur kita tegakkan ihdinas siratal mustaqim. Mantap nanti hati, no way. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Nanti di apapun saja, setiap kita punya problemnya sendiri-sendiri untuk tetap di siratal mustaqim. Itu maksudnya ihdina, ya. Dan ihdina itu lihat kalimatnya kemarinnya. Ihdina itu kami, ya, ada kami. Kalau we itu berarti menuntut kebersamaan, menuntut reciprocity, ketersalingan antara Allah dan kita. Kalau kita kepingin dapat hidayah, kita juga harus usaha ke sana. Tidak boleh kita cuma, "Ya Allah kasih saya hidayah Allah," tapi tidak ada usaha yang kita lakukan. No. Semua yang menggunakan domir na, kata ganti na, itu menuntut kita bekerja dan Allah nanti juga akan bekerja. Itu maksudnya. Ya. Sekarang kita bahas as-siratal mustaqim. Apakah siratal mustaqim itu? As-sirat ada 3 cara membacanya. Bisa dibaca sirat, bisa dibaca zirat, bisa dibaca sirat. Tiga-tiganya boleh. Tapi jangan dibaca waktu jadi imam, ya. Nanti bingung makmumnya, ihdinas siratal mustaqim belakang, subhanallah. Nah, yang bikin kontroversi. No need. Ini maknanya semuanya sama. Maknanya avenue atau mungkin apa? Avenue lah. Kalau boulevard 2 jalannya. Ini sirat itu jalan antara A ke B, cuma satu saja begini. Nah, namanya sirat dan lebar ya, kayak avenue lah mungkin. Dia bukan street, ya. Makanya dalam bahasa Arab ada torik, ada syarik, ada macam-macam ya. Ada torik, ya. Kalau sirat kita lihat, jadi dari A ke B, yang menarik sirat tidak punya jamaknya. Yang lain punya jamak, ya. Torik, turuk, ada jamaknya. Semuanya. Syari', syawari' ada jamaknya semuanya. Tapi tidak, misalnya dari syari' muncul syariah, ya. Dulu kalau ada jalan, ini gunung misalnya, atau ini oase, tempatnya air, ada jalan di Sahara yang menunjukkan ke sini. Kalau orang membawa untanya untuk dibawa menuju jalan ini sampai ke oase, namanya syari'. Jadi jalan yang menuju oase namanya syari'. Ya. Orang ini namanya oase. Sorry Kak. Itu. Ya, jadi kalau ada apa namanya? Apa saya jadi lupa. Unta yang dibawa oleh seorang petani untuk mendapatkan air itu namanya syari'. Dari situ kemudian muncul kata syariah. Jadi syariah itu jalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan air kehidupan. Bisa jadi hidup, bisa jadi senang. Siapa yang gak senang untuk mendapatkan air di tengah gurun Sahara? Itu maksudnya. Kita ini butuh air kehidupan ini. Mestinya orang itu kalau mendengar kata syariah bahagia atau takut? Bahagia mestinya. Tapi karena media dan segala macam, sekarang kalau bilang syariah, yang dibayangkan rajam potong tangan. Sudah
misleading. Itu satu syariah. Ada thariq, jalan yang kecil spesifik ya, dia karena itu misalnya dipakai untuk jalan yang kecil saja ya, thariq atau thariqah misalnya. Ada sabil ya, sabil biasanya dipakai untuk jalannya setan kalau di Al-Quran, karena juga banyak sabil jadi subul ya, subul syayatin ya. Kalau sabilillah tidak pernah menggunakan jamak, karena jalan menuju Allah hanya memang satu, sama juga dengan sirat, karena itu sabilillah ya. Ada subul salam, nama kita seperti itu. Oke. Nah, sirat yang dipakai oleh Allah sebagai jalan kita menuju Allah atau menuju keselamatan adalah jalan yang luas, yang kalau kita masuk ke dalamnya, sudah begitu masuk ke dalam, kita tidak bisa keluar lagi ya, kecuali nanti berakhir di sini. Karena itu kalau orang sudah berada dalam siratal mustaqim, insya Allah dia tidak akan mungkin kecuali dia berakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita minta. Seperti tollways kalau sekarang mungkin, kalau orang sudah masuk di jalan tol, dia tidak bisa keluar lagi, dia tidak bisa mundur. Itu yang kita inginkan. Kita ingin diantarkan Allah ke sini. Karena kalau kita sudah sampai di sini, kita enggak lagi. Caranya bagaimana? Nanti kita melihatnya. Karena setelah ini Allah kasih contoh siapa orang yang tidak bisa sampai di sini. Yang dua golongan itu, maghdub sama dhalin. Ya, dua golongan itu. Oke. Ihdina, kasih hidayah kami ya Allah untuk bisa sampai di as-sirat, dikasih al lagi untuk menunjukkan dia definitif. Dia satu saja, yaitu as-sirat ya. Makna as-sirat jalan yang luas. Ada banyak yang sampai ke dalam kita, terutama saya sama saja mungkin orang sini atau orang Indonesia. Bayangan kita tentang siratal mustaqim kalau di Indonesia kecil seperti rambut dibelah 7 ya. Itu gambaran bukan hakikat bentuk materialnya, tapi lebih kepada susahnya meniti jalan siratal mustaqim. Karena susah untuk terus berada di dalam siratal mustaqim, godaan setan yang banyak. Nabi suatu saat menggambarkan ya, di tanah Nabi menyatakan ini udah dikasih banyak begini. Kata Nabi, ini sirat, yang ini subul syayatin. Sama dalam meniti perjuangan ke sini ini, nanti akan ada banyak godaan. Ada orang yang nggak sampai di sini, ya, karena di sini kegoda dia mampir ke sini, nggak sampai di sini. Ya. Dan yang menarik, beda-beda nanti tiap orang. Dalam berjalan ke sini, tiap orang beda-beda. Seperti rumus kita kemarin, ya, ahsanu amalan. Tiap orang beda-beda, persis seperti orang di jalan tol. Ada yang pakai Mercy, ada yang pakai Proton, ada yang pakai bicycle, macam-macam setiap orang ini. Tapi as long as kita ahsanu amalan, ada betterment, terus kita sukses, terus sampai akhirnya husnul khatimah. Yang penting itu ada di jalan. Persoalannya kita nyampe garis finish atau enggak, tidak jadi masalah. Quran itu tidak, Islam tidak menuntut hasil maksimalnya. Yang penting kita melakukan proses yang benar ini. Karena beda-beda tiap orang. Mungkin ada orang yang soleh, dari kecil dia lahir dari sebuah tempat yang islami, umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran dan segala macamnya. Ya seperti naik pesawat dia, cepat jalannya dia ya. Tapi sekali lagi, apakah rintangan? Gak ada. Ada. Sama kiai saya dulu di Indonesia menceritakan kisahnya antara orang yang pemahaman agamanya sedikit. Ibaratnya dia naik bicycle, dia cycling di sini. Wah, yang sini naik Mercedes Benz kata dia. Ini start duluan yang cycling, lama dia sampai di sini. Terus yang ini S1, S2, S3 dari Azhar, pulang dia. Wah, agamanya bagus. Seperti dia naik Mercedes Benz, nyampe di sini dia. Terus dia bilang, Pak Tua, sorry ya, saya dulu. Oke, silahkan. Wah, jalan dia.
dengan kencangnya. Tapi begitu sampai di sini dia istirahat sebentar karena kehausan dia. Di sini ada warung ya, ada kedai. Penjaga kedai perempuan cantik. Ya singgah di sana, lupa dia. Dan dia lupa terus, digambarkan seperti bannya kempes di sini. Ya, airnya kempes, airnya dia minum, dan lupa dia sudah. Pak tua yang lama ini meskipun dia ilmunya pendek, tapi dia istiqomah. Dia terus bergerak sampai akhirnya nyampe di sini. Dan dia bilang, loh kamu mana berangkat? Ban saya, tayar saya lagi masalah nih, kena paku. Misalnya dia bilang. Dia sekarang yang bilang, saya dulu ya. Guru saya menceritakan hebatnya orang istiqomah, meskipun dia ilmunya sedikit. Nanti yang sampai, dia yang sampai. Dia yang sampai. Ada orang yang mungkin hafal Al-Quran dan segala macamnya, tapi banyak godaannya. Dan dia bisa stop di sini. Ada orang-orang desa, kampung, tapi istiqomah dia. Terus dia lakuin dan dia bisa sampai ke sini. Ya. Dan ini yang disebut seperti yang dulu kita bahas itu. Kalau orang reaching paling akhir garis finishnya namanya as-sabiqun. Kalau sudah dekat di sini namanya, masih ingat kemarin kelompoknya ashabul yamin, ashabul maimanah. Kalau yang pokoknya sampai di jalan pasti di sini namanya ashabul yamin. Tiga-tiganya selamat. Tiga-tiganya selamat. Nah, itu nanti yang diminta kepada Allah SWT karena ada kata al-mustaqim. Oke, yang pertama kita minta di sini al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi sirat itu maknanya adalah jalan yang lurus, tidak jalan yang bengkok, jalan yang lurus. Sebelum mustaqim, jadi kalau tidak ada mustaqim, maknanya sudah jalan yang lurus sirat itu. Lurus, luas, itu namanya sirat. Oke. Ada itu dia bisa menampung banyak. Ada orang yang mengecilkan sirat karena seakan-akan hanya satu kelompok yang bisa masuk, tidak, dia luas, namanya sirat. Sekarang kita lihat al-mustaqim, dia menjadi adjektifnya, menjadi kata sifat dari sirat. Mustaqim satu akar kata dengan istiqomah. Jadi mustaqim itu maknanya juga lurus sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan di Quran itu tidak mungkin memberikan kalimat yang maksana diulang 2 kali, karena itu redundant saja, tidak ada pentingnya dalam Islam. Dalam Quran, sirat jalan lurus, mustaqim juga lurus. Mustaqim dari qoma, ya. Jadi qoma berdiri, iqamatus shalah misalnya. Sesuatu yang berdiri tegak, tidak doyong ke kanan, tidak ke kiri, tapi dia tegak lurus, namanya qoma, iqamah. Nah, kalau orang terus berada di tempat yang sama, tidak belok ke kanan, belok ke kiri, dan dia meneguhkan itu, namanya istiqomah. Ada usaha ke sana, istiqomah. Nah, mustaqim di dalamnya kita meminta apa? Istiqomah, berada di dalam as-sirat. Itu maksudnya. Ya Allah, tunjuki saya, guide me to the right path, yang saya bisa di sana selama-lamanya, yang saya bisa istiqomah di sana. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon istiqomahnya kita berada di dalam as-sirat. Dan itu yang berat. Kita sudah tahu baik dan buruk sejak dulu, kita sudah tahu karena kita mempelajari agama ini. Cuman yang lemah dari kita adalah istiqomah. Istiqomah. Nah, padahal pahalanya orang istiqomah itu kalau dalam surat apa itu? As-Saff kayaknya. Ya, pahalanya gambaran dari orang yang istiqomah kalau di Al-Qur'an yang pertama tatanazzalu alaihimul malaika. Oke. Yang kedua, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, ya. Abshiru bil jannah. Yang ketiga, nahnu awliya'ukum. Oke, awliya. Fussilat, ya.
Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ada 3 balasannya menurut Al-Qur'an orang yang istiqamah. Saya carikan ayatnya. Fussilat ayat 30. Oke. 3 balasan bagi orang istiqomah agar kita tahu betapa hebatnya orang istiqomah. 1. Turun malaikat kepada dia saat sakaratul maut. Saat orang itu akan meninggal dunia, yang disebut dengan sakarat, wa inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya pada kematian selalu ada sakaratnya. Dan sakarat itu kondisi yang sangat genting karena orang mau meninggalkan dunia ini. Semua orang yang akan meninggalkan dunia akan mengalami 2 hal. 1 disebut dengan takut, yang kedua disebut dengan sedih atau khauf sama huzn, ya. Khauf sama huzn. Jadi khauf sama huzn. Khauf sedih, ya, huzn sedih, khauf takut. Yang pertama dia takut, yaitu khauf. Takut itu terhadap sesuatu yang akan di depannya. Sementara huzn sedih terhadap sesuatu yang ditinggalkan. Jadi huzn itu ke belakang, khauf itu ke depan. Orang yang akan meninggal dunia, sakaratul maut, dia mengalami 2 hal itu. 1, dia khauf, dia takut. Habis ini saya ngapain? Habis ini saya akan masuk neraka atau surga? Di mana nanti tempat tinggal saya? Apakah saya akan mendapatkan hukuman dari Allah, ataukah saya mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT? Dan dia dikepung oleh ketakutan itu, namanya khauf. Yang kedua namanya huzn. Dia sedih, memikirkan bagaimana nanti anaknya, bagaimana nanti hartanya, bagaimana nanti istrinya, dan dia ketakutan memikirkan itu. Nah, 2 itu membuat orang yang akan sakaratul maut ketakutan, bingung. Dan di situ setan paling banyak menggoda manusia, terutama saat sakaratul maut. Nanti ada banyak kisah yang menunjukkan ada setan merubah dirinya menjadi gurunya, yang dia berkata kamu mau aman nanti, dan segala macamnya, menggoda kita untuk menggelincirkan iman kita. Nah, waktu orang sakaratul maut, dia takut sama sedih. Bagi orang yang istiqomah, Allah memastikan akan turun malaikat kepada dia yang akan memberikan mengcooling down orang tersebut, bikin comfort orang tersebut. Namanya dengan 2 kalimat yang direkam di surat Fussilat, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Logikanya gini, saya jelaskan logikanya dulu. Kenapa kalau malaikat turun itu hilang semua kebingungan, kesedihan, ketakutan? Malaikat, saya tidak tahu, waktu Ramadan sudah kita jelaskan, malaikat Jibril bahasa Arabnya di dalam Al-Quran disebut dengan Ruhul Amin, ya, ruh. Oke. Dari kata ruh, jadi malaikat itu ruh bahasa Arab. Puncaknya malaikat namanya ruh, yaitu ar-ruh atau malaikat Jibril, ya. Kalau Jibril bahasa Ibrani, ya. Quran menyebut ar-ruh, ya. Oke, ruh. Dari kata ruh muncul kata istirahat. Rehat. Kita rehat dulu. Saya tanya, kalau orang istirahat senang? Senang. Dari yang penat jadi istirahat, dari yang kacau kita istirahat dulu dah, nyantai, relax, dan segala macamnya. Sholat yang tenang, membuat hati nyaman, namanya tarawih. Satu akar kata juga tarawih, roha, ya ruhu, ya royhan, ya, senang-senang. Akar kata yang sama, bukan penyanyi nasyid ya, royhan ya. Ruh, royhan misalnya. Jadi kata ruh, oke. Di dalam diri kita juga ada ruh. Kita ada jasad, ada
Ruh. Nah, kapan manusia akan menjadi tenang? Kapan manusia akan menjadi tenang? Kalau dia dikontrol oleh ruh. Kalau kita tidak punya ruh, kita seperti binatang. Kalau kita seperti binatang, kita buas, wild yang kita ini. Semuanya karena kita menuntut pemenuhan animal desire kita. Maunya mengalahkan orang lain seperti binatang. Kita ini punya sifat binatang. Mau memenuhi hajat seksual, maunya semuanya, ngalahin orang lain, menundukkan orang lain. Jauh di dalam diri kita, Allah memberkati kita dengan sifat-sifat sebagaimana binatang. Nah, bayangkan itu membuat kita nggak bisa terkontrol. Karena itu kita melihat ada orang-orang yang buas. Kenapa ada orang yang korupsi? Kenapa orang berzina? Kenapa ada orang yang mencuri? Kenapa orang memukul orang lain? Karena sebenarnya dia dikuasai oleh jasadnya. Nah, sebenarnya apakah jelek? Enggak, bagus itu sebenarnya. Ya, misalnya hasrat seksual itu sebenarnya adalah sifat binatang. Tapi dia kapan menjadi baik? Kalau dia dikontrol oleh ruh. Ruh yang cooling down. Oke, cooling down. You mau mengeksekut? Nikah dulu. Dia kasih tahu caranya. Siapa yang kasih tahu cara? Ruh. Ruh yang membuat normal. Yang ini maunya apa? Ini fluctuate terus, dia yang bikin normal. Sama seperti api. Siapa yang bilang api jelek? Jelek kalau dia dibiarkan. Tapi kalau dia di-maintain, dikontrol, dia bisa mematangkan nasi lemak. Ya, gitu. Jadi dia penting. Semua bekal kita, termasuk hawa nafsu, jadi baik. Itu bedanya. Dalam Islam itu, orang yang baik adalah orang yang bisa mengontrol sini. Sementara dalam Katolik, ini dimatikan. Jadi orang baik itu. Jangan punya ini kamu, ini saja. Itu kalau di dalam Katolik. Karena itu tidak menikah, tidak dan segala macam. Di Islam tidak. Karena itu mengingkari kemanusiaan kita. Nah, itu bedanya. Nah, maka siapa orang yang paling tenang, paling cool, paling baik, paling enak jiwanya? Orang yang dikontrol oleh ruhnya. Itu maksudnya. Allah menerangkan ruh kita juga dengan ruh. Nah, sekarang kenapa kalau ada malaikat turun kemudian jadi tenang? Karena malaikat itu disifati oleh Allah dengan ruh namanya. Orang yang sakaratul maut tadi, di dalam kebingungan tadi, khauf huzan. Begitu malaikat turun, nanti dia pasti akan tenang. Itu namanya alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu. Seperti Maryam yang dulu kita ceritakan. Ya, makin membesar perutnya, tidak bisa lagi dia tinggal di tempat yang malu dia. Hanya dia cari tempat yang paling jauh, yang tidak ada orang. Maka kosiyah. Sekarang dia makin membesar, mau melahirkan anaknya. Tambah takut di pikirannya. Kalau saya nanti sudah punya anak dan anak saya sudah ada di genggaman tangan saya, bagaimana lagi saya menghadapi orang-orang? Mungkin kalau masih hamil, saya masih sendiri. Kalaupun saya malu, saya masih bisa menghadapi mereka. Tapi sekarang, kalau saya sudah punya bayi dan tidak ada suami, bagaimana saya akan berhadapan dengan orang-orang? Maryam menyatakan, mati lebih baik sekarang daripada aku menanggung musibah ini. Nah, kalau sedih segala macam jadi satu, Maryam. Datang malaikat Jibril, Allah takhafu wa la tahzanu, cooling down Maryam. Lahir anaknya, dikuatkan lagi oleh Allah SWT. Allah selalu membackup kamu. Ada air mengalir, ya, ada sariyah kata Al-Quran, dibikin air itu mengalir. Bayangin di gurun pasir ada air mengalir. Ya, di tempat yang tidak ada, itu keren sekali. Kalau sekarang ada tap diputar keluar air, orang tidak amazed. Ya. Tapi kalau gitu tiba-tiba ada air, amazed orang yang pertama. Yang kedua, habis melahirkan sudah tidak kuat sekali, disuruh menggoyangkan kurma. Nanti kurmanya akan jatuh, tidak masuk akal. Tapi dilakukan saja oleh Maryam, dan sungguh jatuh kurmanya. Tusaqit alaihi rutaban janiyah, ya. Dan itu mengokohkan Maryam. Satu, jadi cooling down oleh malaikat. Yang kedua, ditegakkan, dikuatkan keyakinannya bahwa Allah selalu membackup dia dengan contoh yang jelas bahwa
pohon kurma di gini-gini keluar nanti, jatuh kurma, dan itu membuat Maryam kuat jiwanya, sehingga Quran nanti menjelaskan begitu dia sudah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia datang pada kaumnya dengan sudah tidak ketakutan lagi. Kalimatnya menggunakan kata fa'atat, dan Maryam datang ke kampungnya dengan ringan saja. Itu menariknya. Sama nanti orang yang istiqomah saat meninggal dunia, saat akan meninggal dunia, jadi datangi malaikat. Nah, orang yang tidak istiqomah gak ada datangi malaikat. Nah, nanti malaikat akan memberikan jaminan, menjelaskan bahwa anaknya akan aman, istrinya akan aman, urusan dunianya akan bagus semuanya. Yang pertama. Yang kedua, nanti dia akan dibukakan pintunya di akhirat. Itu tempatmu, surga yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan dia bahagia saat itu. Dan dia tidak ada yang paling dia inginkan kecuali segera berpisah dari dunia ini. Karena itu orang yang akan meninggal dunia, kalau dia itu orang yang baik, maka kalau dia sakaratul maut, dia kepingin segera mati. Ada banyak tanda-tanda husnul khotimah, ya, meskipun tidak cukup waktunya untuk kita menjelaskan. Salah satunya misalnya meninggal pada hari malam Jumat, ya. Misalnya yang kedua meninggalnya ada kata Nabi al-urab fil jabin, ya. Ada peluk di keningnya, ya, dan segala macamnya, ya. Itu satu pahala bagi atau balasan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang istiqomah, malaikat turun. Yang kedua, dia dikasih kabar gembira dengan surga. Orang istiqomah jaminannya surga. Yang ketiga, Allah malaikatnya menjadi protecting friend bagi dia. Dia dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Orang yang istiqamah itu hebatnya. Tidak saja di akhirat dan juga di dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayat dunya fil akhirah. Nanti Allah akan menjaga, jadi walinya, jadi awliyanya di mana? Di kehidupan akhirat dan di kehidupan dunia. Orang istiqamah dijaga oleh Allah SWT, diproteksi oleh Allah SWT. Itu nanti yang penting untuk kita pikirkan, apa yang kita istiqomahkan. Nah, kita minta istiqomah yang paling besar, yaitu minta bisa istiqomah di jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim. Itu yang kita inginkan. Karena itu kita minta terus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal kita minta kepada Allah. Karena itu waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sadari itu benar-benar sebagai sebuah permintaan. Waktu kita sudah mendeklar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kemudian Allah mengingatkan salah satu permintaan yang sering kali dilupakan oleh manusia, dan kalau itu terlewatkan bahaya. Karena itu Allah menuliskannya sendiri, mengingatkannya sendiri kepada kita semuanya, ya, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kalau kita diberi kebebasan meminta kita sering lupa? Iya. Bukankah banyak orang bertanya, Ustaz, kalau nanti di Raudhah itu doanya apa? Kita ini bingung mau minta apa ya, dan segala macamnya. Ya. Kita bisa ingat apapun, tapi seringkali lupa terhadap ini. Karena itu, karena ini sangat penting, kita tidak boleh lupa. Sehingga Allah menuliskannya. Kamu boleh minta apapun, tapi pastikan ini menjadi permintaan prioritasmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena amat sangat penting, maka dibutuhkan penjelasan apa siratal mustaqim. Ayat selanjutnya menjelaskan apakah siratal mustaqim itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Siratal mustaqim menurut Al-Qur'an adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kelompok yang pertama. An'amta, yang penting siratal mustaqim adalah jalan orang-orang, ya, banyak ini berarti mereka alladzina an'amta, fokusnya di sini. An'amta ini fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat, ya. Karena fi'il madhi dia sudah meninggal atau masih hidup?
sudah meninggal. Ya. Allah memastikan kalau kita mau dapat uswah, kalau kita mau punya figur, kalau kita ingin punya role model dalam hidup, siapa ya yang bisa jadi contoh siratal mustaqim? Kata Quran, jangan cari orang sekarang. Kenapa? Karena belum tentu husnul khotimah. Karena dia masih dalam ini tadi, itu masih belum tentu dia. Dia bisa lari ke sana, dia bisa belok dan segala macamnya. Bukankah kita kadang terkaget-kaget, ada ya Allah Ustaz, dia ulama Ustaz, tapi di ujung akhir mungkin dia berbelok. Dulu dia baik, tapi sekarang kenapa ya kok begitu ya? Kita bingung. Banyak umat yang bingung. Karena itu Allah ngasih contoh. Kalau kepingin tahu contoh siratal mustaqim adalah contoh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya, an'amta alaihim. Yang diperhatikan, tanya merujuk ke siapa ini? Pada Allah. Ya, yang telah engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Ya, ke alladzina. Kalau Allah memberikan nikmat, Allahnya muncul di sini. Nama Allahnya muncul karena diwakili dengan kata ta. An'amta alaihim. Okay. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah muncul di dalam sini. Kalau dalam hal kebaikan Allah menunjukkan, dilekatkan dirinya. Dan bahkan menggunakan kamu kata gantinya. Yang telah kau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang telah kau beri nikmat. Yang jelas husnul khatimahnya para anbiya, para syuhada, para sahabat, tabi'in, salafus saleh dari umat yang jelas. Contohlah mereka sebagai siratal mustaqim. Nah, tetapi kalau kita hubungkan apa yang mereka miliki dari an'amta alaihim, mereka adalah orang yang punya ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Dan itulah yang melahirkan siratal mustaqim. Dia punya ilmu dan dia beramal. Ya, itu bedanya. Dan yang menarik, bahasa Arab itu kalau ada kata yang hurufnya itu, 3 hurufnya itu sebenarnya berbolak-balik sama, maknanya berdekatan. Ain lam mim, ain mim lam, sama aja, maknanya harus sama. Maka ilmu mestinya melahirkan amal, amal harus didasari atas ilmu. Ya. Iman, aman, sama. Semua yang iman akan aman. Jadi kalau ketemu kata yang root word-nya, rumusnya berasal dari huruf-huruf yang sama, mesti maknanya berdekatan. Itu rumus sederhananya. Ya. Jadi kalau kita lihat siratal ladzina an'amta alaihim itu, clue-nya adalah mereka punya ilmu dan mereka beramal dengan ilmunya. Oke, itu yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Figurnya yang dulu, yang telah meninggal dunia. Karena itu Allah ngasih contoh para anbiya, orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya, jadi ini yang pertama jadi contoh. Tentu saja kita juga harus tahu kelompok orang yang tidak termasuk siratal mustaqim. Siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Yang pertama, yang bukan masuk kelompok siratal mustaqim, ghairil maghdub. Ya, bukan kelompok yang al-maghdub kata Al-Qur'anul Karim. Yang maghdub ini kalimatnya sekarang berubah. Kalau di sini pakai kata kerja an'amta, susunannya fi'il fa'il, ya, ada subjek, ada verbnya. Di sini enggak. Di sini maghdub, ya. Di sini maghdubi alaihim. Maghdub ini orangnya dia. Ini isim maf'ul, ya. Jadi dia di curse, dia dilaknat, dia dimarahi. Ya, dari kata ghadab, ya, dari sini muncul kata ghadab. Ghadab itu marah, amarah. Dia dimarahi oleh Allah SWT. Maksudnya ini, dia dimarahi. Kalau ada kata maghdub, sebenarnya ini belum selesai. Misalnya ya, kalimat saya menyatakan orang-orang yang dimarahi. Selesai enggak sebenarnya kalimat ini? Belum selesai. Dimarahi oleh siapa?
Siapa yang memarahi? Tidak dijelaskan. Ayat ini juga tidak menjelaskan ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimarahi. Tidak dijelaskan di situ. Karena tidak dijelaskan siapa yang memarahi, maka dia terbuka. Siapapun saja. Allah ingin menjelaskan orang ini, kalau kita tahu siapa orang ini, Allah memarahi mereka, malaikat memarahi mereka, orang mukminin memarahi mereka, semuanya sama, maghdub. Bukankah kalau kita mendengarkan cerita orang yang banyak kesalahannya dan keburukannya, kita juga ikut membencinya? Secara otomatis itu ada, kita bisa benci terhadap orang yang begini. Ya, karena dia melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT. Maka Allah marah sama dia, malaikat marah sama dia, mukminin marah sama dia. Karena itu dia dikenal dengan maghdub. Kenapa cirinya maghdub ini? Dia punya ilmu tapi tanpa amal. Jadi rumusnya di sini minus amal. Kalau yang di sini ilmu plus amal, yang di sini ilmu tanpa amal. Contoh mudahnya kalau kepingin tahu orang yang punya ilmu tapi tidak ada amal adalah seperti orang-orang Yahudi zaman dahulu. Orang Yahudi zaman dahulu, mereka alim-alim, ahli dalam kitab Taurat, banyak ilmu agamanya, tetapi tidak ada amalnya. Quran menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum, kata Al-Quran Karim. Mereka itu mengetahuimu Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, kan, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah punya ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, bukankah kita marah melihat orang kayak begitu? Contoh mudahnya gini, seperti anak kita. Kita bilang sama anak kita, nanti sore jam 5 tolong kamu apalah misalnya bikin teh ya, karena nanti akan begini. Oh ya, dia tahu sudah kewajibannya. Inilah, ini kita puasa hari Senin, ibunya sudah masak semuanya, tinggal nasi putih saja. Terus kita bilang sama anaknya itu, nanti tolong jam 5 kamu masak ya, karena ibu harus keluar dulu. Oke. Begitu keluar maghrib ibunya sampai di rumahnya, terus dia lihat nasinya, nggak ada nasinya. Marah enggak? Marah. Kenapa? Karena anak tadi sudah punya ilmu, sudah kita kasih tahu, dan dia tahu tapi dia nggak beramal. Orang Yahudi itu begitu dulu, dia punya ilmu tapi tidak beramal. Orang Yahudi itu di dalam Al-Quran bahkan disebut dengan akhbar, disebut ahbar Yahud, ya, disebut dengan akhbar. Disebut dengan akhbar. Akhbar dari kata khibar. Khibar itu in. Mereka itu disebut dengan people of the in. Kenapa? Karena tangannya belepotan dengan pena. Saking apanya? Saking rajinnya dia menulis Taurat, mempelajari Taurat. Jadi kayak scholar mereka ini. Tapi meskipun dia scholar, tapi dia tidak beramal. Karena ilmunya hanya digunakan untuk mencari uang di antara sesama Yahudi. Datang ke saya, kamu bisnismen, ini boleh nggak ya rabai? Boleh, asalkan ada uangnya. Itu yang dilakukan oleh para rabai, ya, rabai Yahudi atau ahbar Yahud. Ya, karena itu marah Allah kepada mereka. Itu namanya ghairil maghdub. Apakah kita bisa mengeneralisir semua orang Yahudi itu maghdub? Tidak boleh. Meskipun di dalam tafsir contoh dari al-maghdub adalah orang Yahudi. Tapi ini case yang terutama Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi menarik, memang banyak orang Yahudi yang kayak begini. Sampai sekarang, kalau dalam hal agama, yang jauh lebih expert sebenarnya dalam ilmu Yahudi. Rabainya pinter-pinter dia. Ya. Tapi banyak yang gak melaksanakannya, tentu saja. Itu ahbar Yahudi. Yang ketiga namanya ad-dallin, ghairil maghdubi alaihim waladh-dallin. Ya.
Sekarang yang terakhir walad, yang terakhir ad-dallin. Ya. Dallin yang dallin ini tersesat. Rumusnya dia punya amal tapi minus ilmu. Jadi yang sini punya amal dia tapi dia minus ilmu. Waladhdallin. Gini, orang Nasrani apalagi di zaman Nabi dulu awal-awalnya banyak yang baik-baik. Nabi Muhammad SAW misalnya atau Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kepada Nabi dia berjumpa di gua-gua, di tempat pengasingan dulu terdapat para pastor-pastor atau romo-romo kalau dalam bahasa Indonesia ya, yang mengasingkan diri, menyembah Tuhan dan segala macamnya zaman dahulu kan. Atau kalau kita lihat sekarang misalnya kayak Mother Teresa dan segala macamnya, banyak orang-orang Kristen atau orang Katolik yang baik-baik, yang dia beramal, tapi dia tidak punya ilmu. Maksudnya dia merubah-rubah ilmunya dan dia didasarkan atas solid knowledge sebenarnya nggak ada. Termasuk konsep Trinity-nya, itu kepercayaan yang membabi buta yang diterima aja. Sebenarnya hatta mereka sendiri sebenarnya tidak meyakini. Saya dulu pernah mengambil mata kuliah Sociology of Religions, diajar oleh Father Tabura, SVD. Dia dari Amerika Serikat, orang dari kecil di seminari, ambil filsafat, PhD filsafat di Amerika, dan dia menjadi salah satu tokoh Katolik di Filipina yang mengajari calon-calon priest. Jadi kalau priest mau jadi priest lah dia yang ngajarin. Oh, maksudnya orang alim lah dalam Katolik ini. Saya pernah belajar sama dia. Kita 7 orang saja. Saya satu-satunya Muslim, yang lain Katolik semuanya, priest gitu-gitu. Saya belajar sama dia. Yang bikin saya shock adalah dia bilang di kelas, dan saya nggak tahu kata dia sebenarnya saya sendiri itu nggak terlalu percaya sama Trinity. Saya dengernya ini omongan sesama petinggi-petinggi Katolik. Jadi kata dia, tapi udahlah, Trinity itu baik dan itu berhasil membuat orang kita percaya. Yang penting kan membuat orang baik. Saya itu karena dia mungkin orang filsafat ya, dia filosofer, kata dia yang penting bagi saya adalah kalau itu melahirkan kebaikan, itu oke. Kalau saya sendiri sebenarnya Trinity ya saya anggap itu ya, saya tidak terlalu percaya. Saya itu kaget itu. Oh begini. Itu yang kata Al-Quran sebenarnya mereka itu sebenarnya tidak terlalu yakin kecuali hanya sekedar waham ya, hanya sekedar dugaan-dugaan. Ya memang begitu, tapi jangan tanya orang Yahudi solid dia. Karena dia dekat sekali dengan kita. Monotheismnya orang Yahudi kuat, tidak seperti pada Katolik. Kalau kita melihat misalnya, oke lah, mungkin saya masih ada unsur subjektifnya, tapi coba perhatikan misalnya lihat Speaker Corner di UK atau Ahmad Didat yang melakukan itu, jelas sekali ragu-ragunya mereka terhadap konsep tauhidnya. Memang begitulah keadaannya orang orang Kristen ya, dan orang Katolik ya. Mereka orang yang tersesat. Kalimatnya dibikin berbeda oleh Allah ya. Tapi sekali lagi jangan melakukan generalisir ya. Ada yang orang Katolik tidak begitu tentu saja. Tapi kalau mau ngasih contoh yang paling mudah adalah orang Katolik, orang Yahudi, orang Kristen Nasrani zaman dahulu ya. Karena itu kalau untuk orang Yahudi Allah menggunakan kata maghdub. Kenapa maghdub? Karena dia sudah punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Kalau dia tersesat, kenapa? Dia melakukan amal kebajikan yang dia anggap itu merupakan kebaikan. Dia menyembah, nangis-nangis di depan patung Yesus. Dia putar itu rosario ya kayak tasbih, rosari. Dia bikin doa pagi, petang, setiap melewati gereja dia begini dan segala macamnya. Masya Allah ketundukannya. Dia puasa kalau sudah menjelang
Black Sunday atau apalah, Black Friday, ya, dan segala macamnya itu. Ada puasanya, tidak makan daging, tidak makan apa dari jam 2 dia pergi ke church-nya dan segala macam. Saya sering masuk church. Karena cukup lama dulu di Manila dan saya tahu tonton, masya Allah orang dari luar itu gereja berjalan dengan tumitnya karena mengakui dosa satu ini devoted sekali mereka. Tapi kalau kita menarik, tidak ada ilmu kecuali keyakinan Tuhan Maha Penyayang menghabiskan dosa kita di tiang salib, ya, kan segala macamnya. Tapi tetap jadi kebaikannya itu tidak bisa menyelamatkannya dia. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Dia amal tapi tidak ada ilmu. Orang Kristen yang keras juga banyak. Tapi kalau mau dipetakan mudahnya secara umum, mana yang lebih keras dalam Islam, Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Tapi sekali lagi ini bukan untuk generalisasi, ya, untuk generalisasi. Ini konteks pada zaman Nabi Muhammad SAW. Walau pada zaman Nabi orang Nasrani banyak orang Islam, ya. Misalnya waktu ke Habasyah, ya, hijrah pertama ke Habasyah tahun ke-5 Hijriah, yang menolong adalah orang Nasrani. Orang Yahudi tidak pernah nolong orang Islam, ya. Mempencundangi orang Islam, menipu orang Islam terus, ya. Bani Qaynuqa, Bani Quraidah, ya, dan segala macamnya, selalu menipu orang Islam. Ada yang bahkan sampai diusir oleh Nabi, ya, dari Madinah karena mereka ingin membunuh Nabi. Dia sudah ngambil batu, Nabi di belakang mau dari atas, ya, macam-macam, sampai diperangi kemudian mereka dan diusir. Bani Quraidah bersekongkol dengan orang Quraisy pada perang Khandaq, semuanya melakukan penipuan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi tidak pernah, kecuali 1-2. Kalaupun ada 1-2 di zaman Nabi, seperti Abdullah bin Salam, ya, salah seorang pendeta Yahudi paling terbaik di Madinah. Begitu dia kepada Nabi, dia berkata, Nabi pertama kali datang, ya, ke Madinah, dan Nabi mengucapkan, ya ayuhan nas, hei manusia, kata Nabi, absus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, kasih makan orang-orang yang kurang mampu, ya. Wasallu wan nasu niyam, dan sholatlah malam saat orang-orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, dan kamu akan masuk surga dengan salam. Namanya dia juga Abdullah bin Salam. Dan yang melaporkan hadis ini adalah Abdullah bin Salam saat dia masuk Islam. Dan dia dengarkan itu, dia senang. Semua karakter Nabi yang ada dalam kitab Taurat dia temukan pada diri Muhammad pada saat itu. Dan dia masuk Islam. Terus ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditanya sama dia, siapa kamu? Kata dia, aku adalah salah satu pendeta orang Yahudi, ya, yang paling terbaik, saya dan segala macamnya. Setelah itu ada orang-orang Yahudi yang datang. Dia cerita gini, ya. Kemudian nanti, tapi kalau aku masuk Islam, pasti nanti kaumku akan mengingkariku. Benar nih ya? Nanti ditanyain oleh Rasulullah orang Yahudi ini, kamu tahu enggak Abdullah bin Salam? Tahu siapa dia? Dia anak yang terbaik dari kalangan kami, orang yang paling mengerti agama kami, yang hebat segala macamnya, ya. Nanti begitu keluar terus Abdullah bin Salam, dan dia menyatakan, saya Muslim. Ganti dia, engkau anak yang paling jelek di antara kami, dan sekarang kami itu orang Yahudi. Jadi yang disebut dengan dia punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Contoh yang paling drastis, hatta kepada temannya sendiri Abdullah bin Salam, ya. Tapi tidak orang Yahudi, orang Abdullah, dia beramal tapi tidak ilmu. Kalau kita lihat, maka sebenarnya cara untuk bisa sampai di Shirathul Mustaqim apa? Ilmu, amal. Dua-duanya itu yang harus kita lakukan. Ilmu, amal, amal, ilmu. Ilmu, amal, amal, ilmu. Orang yang belajar tasawuf misalnya, orang yang hanya menggali satu dimensi dari Islam, yaitu aspek spiritualitasnya, kadang-kadang malas belajar ilmu. Dia senang melakukan amal saja, sholat ini, zikir ini, dan segala macamnya. Itu juga salah, karena harus ada kombinasi terus, ilmu, amal. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Karena ilmu tidak pernah selesai, amal juga tidak pernah selesai.
Jangan menyangka bahwa saya cukup sudah dengan ilmu ini. Tidak, kita terus butuh ya. Karena kita mencari ilmu sepanjang hayat ya, sebagaimana kita beramal juga sepanjang hayat. Oke. Oke. Satu package daripada Alhamdulillah sampai Mustaqim. Tapi kadang-kadang apabila kita minta nasihat daripada ustaz, katakanlah kita tak sihat ke apa tu, dia kata sampai iya dengan iya dan sebagainya tu, cuba berhenti sekejap dan mohon kepada Allah minta disihatkan daripada segala penyakit. Barulah sambung ayat sunyi. Sedangkan package dah disediakan. Apa yang kita nak minta pertolongan itu, iaitu jalan yang lurus tu. Boleh tak lama kita berhenti sekejap kat situ, lepas iya kena buat iya dan sebagainya, kita mohon kepada Allah minta sihat dan sembuhkan daripada penyakitnya ini, baru teruskan bacaan. Dia kata ingat nanti. Apakah boleh kita meminta atau di dalam surat Fatihah? Kalau secara fikih tidak boleh. Kapan kita boleh meminta? Nanti saat kita sujud boleh ya. Sebenarnya caranya yang banyak dilakukan oleh para sahabat kalau kita melakukan proses tadabbur, karena kita minta terus, adalah dibaca berulang, boleh. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin di dalam otak kita ada banyak permintaan yang lain ya. Maksudnya siratal mustaqim, teguhkan saya ya Allah dalam agama ini ya Allah, mungkin boleh. Tapi yang dibaca tetap ayatnya sama. Tidak boleh kita nanti siratal mustaqim berhenti sebentar terus kita mikir ya Allah, tidak boleh. Karena itu menyelisihi cara Nabi melakukan ibadah. Sudah, oke. Tidak boleh ya. Jadi masih ada banyak kesempatan. Ini gini, sebaiknya kalau kita melakukan ibadah makhdhah, karena sholat itu ibadah makhdhah, keharusan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Caranya bagaimana Nabi melaksanakan adalah merupakan kewajiban, dan kita tidak boleh melakukan inovasi-inovasi di dalamnya. Apalagi masih banyak kesempatan di mana kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk sholat strict saja pada aturannya ya, ihdinas siratal mustaqim terus. Kebolehannya membaca lebih dari satu boleh. Ya, sebagaimana sahabat mengulang bacaan boleh saja. Tapi jangan saat kita menjadi imam, karena nanti sekali lagi mungkin kontroversi. Jangan sok khusuk kalau jadi imam ya. Siratal mustaqim, karena kita enjoy dengan kekhusukan kita sendiri. Siratal mustaqim. Yang belakang ada orang sudah perutnya sakit, itu juga harus dipikirkan. Tidak boleh egois kalau kita jadi imam ya. Hatta Mu'ad bin Jabal dikritik oleh Rasulullah SAW karena sholat rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Ali Imran. Saat dia menjadi imam di kampungnya, kata Rasulullah, apakah kamu mau menjadikan fitnah? Kata dia, bagus, tidak ada yang salah. Cuma kalau jadi imam janganlah ya. Nabi juga kalau jadi imam tidak pernah dapat riwayat Nabi lama. Semua cerita sholat lamanya Nabi adalah sholat sunnah. Silakan kalau sholat sunnah mau 1 rakaat setengah Al-Quran silahkan. Tapi kalau kita menjadi imam, karena ada sekian banyak, ada orang yang tua yang kalau berdiri
gemetaran dia. Semuanya harus kita pertimbangkan kalau kita memimpin sholat berjamaah. Kadang-kadang tidak, terutama anak-anak muda, dia jadi imam, dia pikirkan dirinya sendiri, tidak pikir yang di belakang. Ada ibu-ibu yang anaknya sudah mau menangis dan segala macamnya. Itu yang harus kita pikirkan kalau kita menjadi imam. Ya. Jadi setelah sholat sebaiknya berdoa sebanyak mungkin pada Allah SWT. Itu yang, atau kalau tidak waktu di sholat sunnah, ya, sujud dilamakan, silahkan ditambahi dengan doa dan segala macamnya dipersilahkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita perhatikan kata gantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Allah menjadi orang ketiga. Ya. Semuanya menjadi him. Dia semuanya him ya. Orang ketiga semuanya hi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahnya masih orang ketiga. Ya, benar ya saya ngomongnya orang ketiga. Kata ganti orang ketiga masih jauh. Begitu iyyaka na'budu, dari yang ketiga pindah yang kedua sekarang mukhatab. Jadi seakan-akan sekarang dekat dengan kita. Awalnya jauh, pelan-pelan, kemudian kita di depannya seakan-akan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hubungannya sekarang sudah dekat. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya makin dekat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seakan-akan kalau kita baca Fatihah itu juga yang harus hadir di perasaan kita. Kalau saya bilang begini, misalnya kepada Tun Mahathir, kita hanya bisa menggunakan orang ketiga. Tun Mahathir beliau adalah Perdana Menteri Indonesia dan dia itu rumahnya di sana dan dia masih jauh. Tapi kalau saya bilang kamu, wah di depan saya sudah sekarang deh, untuk menunjukkan kedekatan. Nah, itu juga yang harus hadir saat kita membaca Al-Fatihah. Waktu sudah mulai diiyaka, dalam hati kita itu perasaan yang muncul sekarang kita seakan-akan berhadapan dengan Allah SWT. Begitu kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti makin kelihatan saat kita melakukan tahajud, ya, dengan menyatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawat thayyibatulillah, atau banyak redaksinya kan. Sama, at-tahiyyat itu dulu dipakai kalau orang mau masuk ke kerajaan. Ada rajanya di situ, terus kita datang, terus misalnya kalau orang Jawa, kalau di kerajaan Yogyakarta kita bilang inarso dalam dan segala macamnya ya, atau apalah kalau di kita yang di pertuan dan segala macamnya, kita menunjukkan respectnya, our holiness, our majesty dan segala macamnya lah ya. Sama, at-tahiyyat itu begitu kalimatnya, dulu dipakai sebagai penghargaan karena kita ini sudah masuk di dalam di hadapan raja, dan itu yang dipakai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah atau at-tahiyyatulillah ila akhirih. Kalimatnya sama untuk menunjukin semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, termasuk bacaan Al-Fatihah yang kita baca, ada perubahan di dalam hati. Dan rasakan itu saat kita menggunakan dhamir K itu, meskipun kita tidak boleh membayangkannya karena nanti seakan-akan enggak, tapi bayangkan kedekatan kita dengan Allah SWT, perasaan kita yang makin dekat kepada Allah SWT. Itu maksudnya perubahan dhamirnya dari orang ketiga menjadi orang kedua, dari dhamir ghaib menjadi dhamir mukhatab ya, istilahnya, dari yang di depan kita sekarang, dari yang jauh di luar tidak kelihatan ghaib ya, menjadi mukhatab yang kita ajak bicara. Sekarang we facing each other, itu yang disebut dengan iyyaka na'budu. Dan permintaan yang paling agung yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang, dan kita teguhkan bukan jalannya al-maghdub dan bukan jalannya
dhalin. Maka Islam itu hanya bisa baik kalau ditegakkan atas dua, ilmu dan amal. Dan itu yang susah kita dapatkan hari ini. Kita dapatin orang bagus amalnya, tak ada ilmunya. Ada orang yang bagus ilmunya, tak ada amalnya. Karena itu dua-duanya itu yang harus kita pupuk. Karena Islam itu intinya itu, ilmu amal, ilmu amal. Lihatlah semua orang-orang soleh di dunia ini, ya, semuanya ilmu amal. Tidak lama, sekitar sebulan yang lalu, ya, sebulan yang lalu meninggal dunia salah seorang ulama besar dalam dunia Islam, ya, Syekh Ali As-Sabuni, ya, barusan meninggal sebulan yang lalu kemungkinan. Ya. Dulu Ustadz saya cerita, waktu di Makkah, hampir setiap waktu sholat, menjelang sholat, dia selalu ketemu Syekh Ali As-Sabuni melakukan tawaf. Ya. Beliau salah seorang ulama Syria yang migrasi ke Mekah dulu dan menjadi profesor tafsir di Ummul Qura Uni. Tapi kemudian karena dia bermadhab Syafi'i dan lebih dekat ke model gaya Islamnya orang Syria, Yaman, dia tidak mendapatkan tempat. Kemudian di Ummul Qura bergabung dengan madrasahnya ayahnya Sayyid Alawi Al-Maliki, dan banyak karya di bidang tafsir. Beberapa di antaranya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu dalam bahasa Malaysia. Misalnya tafsir Ayatul Ahkam, ya, Rawaihul Bayan, dan beberapa ada Sofwatul Tafasir. Beliau bikin saripati dari 5 tafsir yang kemudian dia kodifikasi dan disarikan intinya dan dijadikan satu kitab namanya Sofwatul Tafasir dari Syekh Ali As-Sabuni, dan baru meninggal dunia. Ulama yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, pernah datang ke kampus kami, orang yang alim, orang tua, sudah 90 berapa saat itu, ya, Syekh Ali As-Sabuni barusan meninggal, ya. Udah habis sekarang. Orang-orang alim di dunia Islam sudah satu persatu diambil oleh Allah SWT. Allah itu kalau mengambil ilmu dalam Islam itu bukan kitabnya yang dihilangkan, tapi ulamanya yang dihilangkan. Ulama-ulama besar sudah hampir banyak meninggal dunia, ya. Syekh Wahbah Zuhaili yang mengarang tafsir sudah nggak ada. Sekarang sudah habis pengarang-pengarang kitab tafsir yang besar-besar meninggal dunia semuanya, ya. Pelan-pelan kita dan itu yang kita takutkan, ya. Kita ini harus mengajarkan generasi kita dua itu, ilmu amal, ilmu amal. Karena itulah siratal mustaqim, siratal mustaqim. Karena nanti bisa salah orang yang karena motivasi amal saja tanpa ilmu juga tidak benar. Ilmu saja bukan dengan amal juga tidak benar. Dia saling berikatan satu sama lain. Gak bisa. Memang ada kecenderungan nanti orang yang beramal malas berilmu, dan orang yang berilmu malas beramal karena merasa sudah saya tahu. Dan itu harus dilawan dua-duanya, ilmu amal. Karena yang benar adalah semakin kita berilmu, mestinya semakin membuat kita mudah di dalam melakukan amal. Karena penyakitnya adalah kadang banyak orang yang berilmu tapi mencari celah agar bisa tidak beramal. Tidak beramal. Ada banyak orang kaya di Indonesia yang alim tidak pernah bayar zakat. Tapi secara hukum fikih tidak salah, karena dia pinter. Begitu nanti mau bayar zakat, ya kurang 1 bulan atau 2 bulan, dia beli yang lain. Dia beli rumah kayak atau apa. Jadi nisabnya berkurang, tidak nyampe, tidak keluar zakat. Apalah dia membuat hilah di dalam fikih, ya. Tapi itu contoh orang yang berilmu tapi tidak diniatkan untuk beramal. Itu bukan itu yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat dari surat Al-Fatihah bahwa agama ini agama yang sangat rasional, agama yang ditegakkan atas ilmu, ya. Bukan atas emosi, bukan atas yang lain, ya. Dia ada ilmunya. Dan ilmu itu yang akan membawa kita menuju amal baik, baik hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama umat manusia.
Itu inti singkatnya dari surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Silakan kalau ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke surat Al-Haqqah biar ada tambahan. Ya. Yang tadi Ustaz kata pasal kalau yang kaya tu dia cuba nak mencari celah tak bayar zakat. Jadi sebelum 1 bulan tu dia beli benda lain. Tapi sebenarnya dia boleh lari dari segi fake, tapi sebenarnya dia menipu diri sendiri kan. Iya. Ya. Itulah orang. Jadi ini yang dimaksud dengan jadi kepandaiannya itu tidak mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah, tapi dia semakin baik. Kalau Nabi Muhammad tidak membayar zakat karena uangnya habis terus, tidak pernah mencapai nisab karena disedekahkan. Ada orang ini enggak, jadi misalnya nisabnya segini, dia ganti mobil kan, mobilnya dia jual, dia beli yang baru. Dia alasan ini mobil untuk kebutuhan saya, karena untuk bekerja, jadi tidak masuk zakat. Ini benar, ya benar juga. Tapi dia belinya menjelang. Dia cari-cari celah, Ada banyak cara. Kalau kita mau mencari celah, kita semuanya punya banyak cara, ya. Punya banyak cara. Tapi bukan itu motifnya. Karena itu agama itu tidak hanya berurusan dengan fikih, tapi berurusan dengan akhlak. Yang kata Kak Hana berurusan dengan tasawuf, berurusan dengan hati. Ya. Kalau tanya sama hati salah, tanya sama fikih benar. Itu maksudnya. Hari Sabtu yang dia kan Allah suruh semua ibadah pada hari Sabtu. Ya. Tapi dia buat hilang sikit. Benar, seperti orang Nasrani, orang Yahudi sama. Allah tidak boleh membuat amal pada hari Sabtu, tapi dia ngakalin. Allah bikin cobaan setiap hari Jumat mulai habis maghrib, ya. Nanti masuk hari Sabtu itu laut penuh dengan ikan. Memang diuji oleh Allah SWT. Dan orang Yahudi tuh padahal tidak boleh melakukan aktivitas. Orang Yahudi mau bikin hela, ya. Dia bikin jaring atau apalah kalau sekarang. Nanti dia taruh di Jumat malam, mau menjelang maghrib. Ditaruh, terus dia bilang saya tidak bekerja. Dan dia bilang itu yang dilakukan. Nanti begitu habis sabat dia ambil ikannya, ya. Dan itu tidak boleh karena dia hendak menipu, ya. Sama sebenarnya ada banyak orang mencari celah di dalam agama ini karena tujuannya hanya untuk memenangkan nafsunya sendiri. Agama itu untuk mengalahkan nafsu kita. Apa artinya punya ilmu kalau sebenarnya hanya untuk memuaskan nafsu kita saja? Itu yang harus menjadi. Karena itu kita tidak boleh berhenti. Itulah hebatnya Imam Ghazali menurut saya, karena dia mengcombine, ya. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin, dia mengcombine antara fikih dengan akhlak, sehingga kelihatan ada gunanya itu, ya. Jadi kajian fikih tidak hanya melulu persoalan hukum saja yang membosankan dan seringkali membuat orang cari celahnya, tapi kita dimotivasi dari aspek akhlaknya yang membuat kita tidak hitung-hitungan. Fikih membuat orang hitung-hitungan semuanya. Termasuk misalnya, meskipun kita tidak bicara itu, bicara misalnya kata-kata pahala. Fikih bicara tentang pahala. Nanti kalau begini, kamu dapat ini begini, ini begini. Akhlak melampaui itu, karena membicarakan betapa malunya kita berhadapan dengan Allah, betapa jeleknya ibadah yang kita lakukan. Tidak layak kita meminta balasan lagi dari Allah. Mohon, itu yang membuat kita menjadi jauh lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya harus kita pelajari karena dua-duanya bagian dari agama ini, ya. Jadi agama juga memiliki dua sisi, sisi luar, sisi dalam, sisi esoterik, sisi eksoterik. Sama kan? Kenapa begitu? Karena semua orang punya kecenderungan, ya. Nanti ada orang yang kecenderungan awalnya itu di fikih, nanti pelan-pelan nanti dia bergeser. Allah itu menangkap semuanya dan penting semuanya itu. Karena kalau tidak ada landasan fikih nanti rusak. Seperti orang Kristen yang menyadari bahwa misalnya contoh, Allah itu maha penyayang hatta siapapun orang berdosa. Benar, di Islam juga ada begitu. Tapi bedanya adalah fikihnya dihilangkan oleh orang Kristen. Sehingga kalau ada orang mencuri, ada orang berzina, tidak ada hukuman bagi orang Katolik.
hukuman itu di negara. Tapi kalau tanya hukuman di dalam ajaran mereka, tidak ada dia. Cukup mengaku dosanya, ke gereja, taubat, confess, udah selesai, diampuni, udah. Jadi terus bagaimana dengan nasib orang yang dizinai, dengan nasib orang yang hartanya dicuri? Ya itu bersabarlah, itu ujian dari Tuhan. Boleh tak kita memiliki attitude macam tu? Kita memihak, tapi kita kata tak apalah. Nah, kalau di Islam motifnya dirubah. Di Islam dikombinasi. Karena di Islam ada fikih, ada akhlak yang gandeng jadi satu. Nah, saya kasih contoh case. Ada orang membunuh istri suami kita. Nah, kalau di dalam Islam hukumnya ada 3. Ya, setelah case-nya selesai, dibawa ke mahkamah, maka nanti mahkamah memberikan tawaran kepada orang yang dibunuh, ya, ahli waris yang dibunuh dengan 3. 1, dituntut pembunuhan yang sama. Yang kedua, mendapatkan blood money. Yang ketiga, diampuni. Nah, tapi hukum itu didasarkan keadilannya dua belah pihak. Adil bagi yang membunuh. Kalau ini ditegakkan, habis dosanya, ya. Yang kedua, dia adil bagi yang terbunuh. Maka tergantung kondisi keluarganya. Ada orang mungkin yang menganggap bahwa hukuman bunuh juga bagian yang paling teradil. Mungkin begini ya, karena memang dia orang kurang ajar dan segala macam. Saya minta hukum bunuh harus dilaksanakan oleh negara. Kalau dia bilang ke saya, suami saya adalah tulang punggung ekonomi saya, anak saya 5 kecil-kecil dan saya tidak punya pekerjaan. Kalau saya meminta dia dibunuh, memang dia meninggal, tapi saya tetap dalam keadaan yang susah. Saya menuntut blood money. Meskipun blood money itu tidak bisa sama, tapi minimal dia akan membantu ekonomi saya. Saya bisa bikin set up bisnis baru untuk anak-anak saya 5. Terserah dia. Atau ada orang, saya punya anak 5, tapi saya kaya raya. Saya tidak butuh blood money kamu. Saya juga tidak akan membunuh kamu, karena kamu memang orang yang bodoh, tidak ngerti ilmu agama. Saya maafkan kamu, karena saya berharap semoga Allah maafkan. Boleh. Tapi siapa yang menentukan itu? Pihak yang terbunuh, bukan hakim, bukan itu. Karena keadilannya terserah dia. Itu dalam Islam. Jadi tinggal dipilih nanti. Dan itu bisa tegak keadilan. Jadi enak banget sebenarnya. Jadi kalau mau beragama yang paling enak, Kristen sebenarnya itu paling enak. Pasti masuk surganya. Paling enak. Orang Islam paling tidak pasti masuk surganya. Bukan tidak pasti. Siapa yang berani pasti? Saya pasti masuk surga. Tidak bisa kita. Ya yakin masuk surga, tapi juga tidak terlalu yakin juga tidak masuk neraka. Ya. Kita begitu. Kita begitu orang Islam. Satu sisi kita yakin, satu sisi kita juga takut. Dan kita terus kayak begitu. Nah, kalau orang Islam, karena justru itu yang membuat kita bisa terus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang Yahudi enggak, keras terus dia. Itu yang karena dia berdasarkan hukum saja, fikih saja orang Yahudi. Banyak aturan. Jangan disangka Yahudi itu sama seperti Muslim, fikihnya rigid ya. Ini wah, sangat, karena itu kitabnya disebut dengan Torah yang artinya syariah, sama hukum sebenarnya. Torah itu. Jadi dia jauh lebih kompleks aturan hukumnya, ini tidak boleh. Kalau kita tahu aturan kosher saja, kosher. Makanan dia kan? Ya, halalnya Yahudi. Itu jauh lebih rigid daripada kita, daripada halal. Ruwet itu, susah. Jadi Yahudi sangat menyusahkan dalam pengertian aturan itu. Semua serba rigid. Islam dia di pertengahan. Dia menggabung kembali antara ketegasan Musa alaihissalam dan cintanya Isa alaihissalam, dan itulah menjadi Muslim. Dulu awalnya tidak begitu. Awalnya Islam yang dibawa oleh Nabi Musa juga tidak keras begitu. Tapi setelah Nabi Musa meninggal dunia jadi keras. Sama seperti Isa alaihissalam,
mengalami perubahan-perubahan. Jadi itu singkatnya. Ada lagi, kalau tidak ada kita masuk ke Al-Haqqah di sini, baru nanti selesai menjelang. Rehat dulu. Rehat baru Al-Haqqah. Oke. Kita target hari ini harus selesai Al-Haqqah ya. Kalau itu saya merasa bersalah ya. Rasakan. Atau saya yang tidak bersalah, saya yang bersalah karena mau minta Al-Fatihah ya.